Jangan jadikan bumi Lampung menjadi bumi Ambon yang kedua. Sampaikan dengan Menko Polhukam, sampaikan dengan Kapolri. Jika tidak dikeluarkan maka copot Kapolda. Kami mohon kepada Kapolri, copot Kapolda, copot SKMO. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Untuk kali ini sahabat, saya hanya mau mereview kembali. Itu ada, masih ingat dengan kasus kejadian Pak RT Wawan Kurniawan di Bandar Lampung, di mana Wawan itu dengan jumawa kayak pahlawan masuk di sebuah gereja yang orang lagi beribadah, kemudian dia bubarkan, dia suruh berhenti paksa, dan kini kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan si Wawannya sudah ditangkap. Tetapi ada yang baru sahabat-sahabat, yaitu sekelompok orang. Kalau kita lihat, ini adalah ex HTI, yang kita tahu bahwa HTI itu sudah dilarang berada di Indonesia. Kemudian itu turun ke jalan mendesak kepada pihak Polda Lampung untuk Wawan dikeluarkan, ditangguhkan, dan mengancam mereka untuk bagaimana bila mana si Wawan tidak dikeluarkan maka dicopot, diminta agar Kapolda Lampung untuk segera dicopot. Wow. RT kemudian Kapolda, terlalu jauh. Dan saya kira ini bukan soal copot-mencopot, sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya, sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat bagaimana orasi-orasi di tengah jalan yang terjadi di Bandar Lampung sana. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat videonya. Takbir! Takbir! Jadi jangan karena seseorang memiliki kekuasaan yang harusnya menciptakan suasana kondusif di bumi Lampung, justru menciptakan suasana seperti ini. Jangan jadikan bumi Lampung menjadi bumi Ambon yang kedua. Kalau memang Wawan tidak mau ditangguhkan, Wawan tidak bisa dikeluarkan, tangkap juga itu orang yang membuat rusuh. Tangkap juga itu yang mengaku bahwa di sana mereka memiliki tempat beribadat. Tangkap juga. Sampaikan dengan Menko Polhukam, sampaikan dengan Kapolri. Jika tidak dikeluarkan maka copot Kapolda. Kami mohon kepada Kapolri, copot Kapolda, copot SKMO. Oke? Tidak akan melakukan ibadah keagamaan sebelum ada surat izin yang resmi. Oke? Itu yang pertama. Kemudian di tahun 2022 terjadi lagi, ada lagi kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak gereja maupun pihak masyarakat dan Bapak RT. Jadi pihak jamaat ini melanggar lagi, dan terjadi lagi di tahun 2023 ini. Seorang RT Bapak Wawan Kurniawan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai RT terkait dengan SKB 2 Menteri. Nah, karena sering terjadi pelanggaran lagi, maka diingatkan. Dan pun yang kemarin sebenarnya sudah selesai, sudah didamaikan oleh Bapak Kapolres di dalam surat perdamaian itu, bahwa antara pihak jamaat dan pihak Wawan Kurniawan dan masyarakat sama-sama berjanji tidak akan saling menuntut, baik itu perdata maupun pidana. Kok besoknya Pak Wawan Kurniawan ditangkap. Telah terjadi perdamaian saudara-saudara sekalian dengan dihadiri Bapak Pendeta Naik Siregar. Kenapa di kemudian hari menjelang bulan suci Ramadan RT kami ditangkap, saudara Bapak Kapolda? Kami datang ke sini minta keadilan. Kalau saudara Wawan tidak dibebaskan, kami bersama elemen ini dan masyarakat kampung kami siap berjuang untuk membebaskan Wawan. Allahu Akbar. Yang kita tuntut sebenarnya apa sih poinnya Pak Polda yang kita sampaikan tadi? Penangguhan penahanan atau bebas murni Wawan dan atau
tangkap juga perusuh awalnya. Wawan ini menjalankan tugas selaku RT, bawa linmas. Ada orang yang sudah berjanji bohong. Krimum dicopot itu bisa jelas Pak? Berapa? Itu aspirasi namanya. Krimum ini membuat persoalan baru. Nah, itu tadi sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya videonya bagaimana gerombolan ex HTI ini itu menyampaikan aspirasinya bahwa Wawan harus dibebaskan karena dia tidak bersalah. Nah, harus diketahui bahwa si Wawan itu dalam konteks RT di sana itu tidak punya hak sama sekali dalam rangka untuk menghentikan yang namanya orang lagi sedang beribadah. Ingat itu, bahwa Wawan itu tidak punya hak apapun dia tidak punya hak, diberikan hak untuk menghentikan orang yang lagi sedang beribadah. Soal untuk bertanya, silakan Anda bertanya, tetapi soal menghentikan itu yang tidak punya hak siapapun itu. Itu yang pertama, apalagi ini orang lagi beribadah, itu yang dilanggar. Kemudian bagaimana dengan perdamaian? Yang harus ditahu adalah berdamai itu tidak menggugurkan yang namanya proses pidana. Ya, kalau menjadi alasan untuk meringankan, iya, bisa jadi. Tetapi untuk menggugurkan sebuah proses, saya kira itu tidak. Dan pihak kepolisian pasti dengan penuh pertimbangan yang matang melanjutkan proses tersebut. Dan saya kira pihak kepolisian tidak melanggar. Kemudian yang ketiga adalah ini sebuah kejadian yang aneh, yang aspirasi mereka yang menyatakan bahwa silahkan dicopot Pak Kapolda. Ini yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini bukan urusan kebijakan pusat, tetapi ini semata-mata karena Wawan melanggar yang namanya penodaan agama dan harus diproses secara hukum. Karena jangan sampai orang-orang yang semacam ini juga dibiarkan, maka akan banyak lagi muncul kasus-kasus yang sama. Karena kita tahu akhir-akhir ini itu sudah banyak kelompok-kelompok intoleran yang berkembang di Indonesia. Dan akan mencederai yang namanya keberagaman kita, mencederai Pancasila, mencederai Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.